Halo teman-teman trader semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Budiman. Kali ini saya akan membahas mengenai break of structure. Nah, break of structure ini penting dalam struktur market ya. Perlu kita ketahui sebelumnya dalam metode price action maupun smart money concept ada 3 pilar utama dalam menganalisa market. Yang pertama adalah market structure, yang kedua adalah weight of interest, dan yang ketiga yang paling penting adalah liquidity ya. Nah, dari 3 poin hal penting tersebut, saya akan membahas mengenai break of structure terlebih dahulu karena ini cukup penting ya. Karena di dalam break of structure kita perlu mengetahui apa itu swing dan juga internal dan eksternal structure. Nah, sebelum kita lanjut ke monitor, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar saya dapat memberikan edukasi yang lebih lanjut. Oke, kita menuju screen. Oke teman-teman, kita mulai ke materinya ya. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu uptrend dan juga downtrend. Nah, dalam struktur market itu untuk menentukan uptrend dan downtrend itu kita perlu identifikasi adanya break of structure ya. Apa sih break of structure itu? Nah, sebelum saya menjelaskan BOS atau break of structure, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu swing high dan swing low. Swing high adalah suatu susunan minimal ya 3 formasi candle, di mana ada satu candle yang tidak dilampaui lebih tinggi oleh candle sebelumnya dan sesudahnya. Nah, contohnya seperti ini. Candle ini ya, ada candle 1, candle 2, candle 3. Nah, candle yang ini yang tengah, candle 2 ini tidak dilampaui oleh candle 1 dan juga tidak dilampaui oleh candle 3. Jadi tidak lebih tinggi. Nah, ini yang menonjol ini adalah swing ya. Swing high. Nah, swing low sendiri adalah suatu susunan minimal 3 formasi candle di mana ada satu candle yang tidak dilampaui lebih rendah oleh candle sebelumnya dan sesudahnya. Contohnya formasinya seperti ini ya. Candle 1, candle 2, candle 3. Nah, candle yang ini tuh yang tengahnya yang candle 2 ini tidak dilampaui sama ini, dan juga candle setelahnya juga tidak melampaui. Jadi ini swing low. Nah, break of structure atau BOS adalah kondisi di mana pergerakan harga naik lebih tinggi dibandingkan swing high sebelumnya atau lebih rendah dibandingkan swing low sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini candle lebih tinggi ya dari candle yang ini dan juga yang ini. Setelah itu harga itu turun, lalu dia naik. Nah, harga ini membreak ya. Harga tertinggi ini, jadi harga swing ini sudah mampu di break di candle ini. Nah, inilah yang dinamakan break of structure karena swingnya di break. Jadi kuncinya itu adalah swingnya itu di break, maka terjadi break of structure. Nah, ini kondisi swing high yang terbreak. Nah, untuk kondisi swing low nya seperti ini nih. Ini ada candle swing ya, ini karena ini candle ini lebih rendah ya. Lebih rendah, ini dilihat dari shadow-nya lebih rendah dari candle yang ini dari sebelumnya dan sesudahnya yang ini ya. Ini. Nah, lalu ini harga tuh naik dulu. Setelah itu harganya turun dan memberi swing. Nah, maka ini terjadi break of structure dalam kondisi swing low yang terbreak. Nah, kita lihat ke market ya. Kita akan mengidentifikasi swing tersebut. Nah, dalam market sendiri ada yang dinamakan eksternal dan internal structure. Nah, kita bisa identifikasi mana sih swing itu ya. Karena swing itu ada yang dalam internal dan juga ada yang dalam eksternal gitu.
kita bisa identifikasi banyak swing di sini. Contohnya ini juga swing ya. Ini swing karena ini candle yang ini nih. Kita zoom aja. Sebentar ya. Kita zoom dulu. Ini banyak swing-swing ya. Contohnya ini nih. Ini candle ini tuh lebih tinggi dari candle yang ini dan juga yang ini. Maka kita identifikasikan sebagai swing. Kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu. Ini adalah BOS atau break of structure. Ini adalah BOS. Mana lagi seperti ini nih. Ini seperti ini. Ini juga BOS. Banyak sekali di sini BOS. Nah, seperti ini juga, ini BOS ya. Ini BOS juga. Ini juga BOS ya. Ini hanya gambaran saja ya. Karena ada yang namanya tuh swing eksternal dan internal. Tapi kita bahas dulu secara swingnya dulu. Nah, lalu kita ini coba kita hapus dulu ya. Kalian sudah paham kan apa itu BOS? Nah, kita hapus dulu semuanya ini. Di dalam market itu ada yang namanya eksternal dan internal structure. Struktur yang besarnya dan struktur yang kecilnya gitu. Kita sudah bahas di video sebelumnya mengenai uptrend dan downtrend. Kita identifikasikan ini sebagai uptrend ya. Ini bergerak dari bawah ke atas gini ya. Ini uptrend kan. Nah, baru kita identifikasi strukturnya. Pertama kan ini bergerak dari low ya. Contohnya ke major structure dulu. Bergeraknya seperti ini. Kita lihat ayunannya ya. Jadi seperti ini nih. Nah, kita identifikasikan ini bahwa ini adalah eksternal. Garis besarnya seperti ini. Nah, di dalam struktur market itu ada swing-swing kecil ya. Contohnya seperti ini. Ntar kita rubah dulu warnanya ya. Kita hapus dulu. Nah, kita lihat ada banyak swing-swing kecil.
Swing-swing yang kecil ini kita sebut dengan internal structure ya. Jadi structure di dalam structure. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini ada dua garis warna kuning dan garis warna merah. Nah, yang kuning ini adalah garis utama yaitu pergerakan utamanya. Nah, ini disebut dengan external structure ya. Dan yang merah ini pergerakan kecil-kecil ini adalah pergerakan internalnya. Nah, lalu kita apalagi nih? Kita kan di sebelumnya ada menjelaskan mengenai uptrend dan downtrend. Nah, ini juga kita bisa tandai di sini. Ini sebagai low-nya. Ini di pergerakan utama ya, di garis yang kuning. Ini yang high-nya. Ini high. Ini sebagai HL-nya atau higher low-nya. Ini sebagai new high atau HH. Ini HL. Ini new high kembali. Ini HL kembali. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini pergerakannya naik, bisa kita identifikasi karena kenapa ini swing ini tuh tidak mampu membreak swing yang ini. Dan yang ini telah di break sama swing yang ini. Jadi ini uptrend. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk kita cari garis breakout structure-nya, untuk itu kita hapus dulu garis kuning dan ininya ya, yang merahnya, internal dan eksternal. Ini supaya teman-teman paham dulu aja. Kita hapus. Nah, pergerakannya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada swing yang di break seperti ini. Maka ini dalam pergerakan utamanya ini adalah breakout structure, BOS. Nah, fungsinya BOS sendiri yaitu BOS itu untuk penerusan tren. Ada satu lagi yang namanya change of character ya, atau perubahan tren gitu ya, untuk perubahan tren. Tapi itu harus dibahas lagi di video selanjutnya. Nanti saya akan bahas. Nah, ini BOS kembali. Nah, bisa kita lihat di sini swing ini di break ya. BOS. Ini juga di break BOS. Nah, di kondisi ini bisa kita lihat ini swing ini belum di break ya. Belum di break, apakah ini terbreak atau tidak? Kita bisa melakukannya dengan nge-trace ya, dengan di tracing gitu. Nah, tapi sebelumnya kita tandain dulu ini ya, bahwa ini tuh bukan breakout structure, ini adalah SMS atau shift of market structure. Jadi gagal membreak swing. Nah, kita berikan catatan dulu ya di sini. Nah, sekarang bagaimana nih teman-teman cara entry-nya jika ini belum ada bos ya, karena ini ada gagal bos juga, maka kita harus menunggu konfirmasi apakah ini ada bos ya. Jadi seperti ini bisa kita lihat di history sebelumnya, ada banyak seperti ini nih. Ini juga SMS, ini juga SMS ya. Jadi harus menunggu dulu apakah reaksi market itu akan kembali lagi. Nah, kalau untuk di bos sendiri, maka ini kondisinya harus terbreak.
seperti ini. Sehingga ini jadi BOS kembali di sini. Nah, sehingga ini jadi BOS kembali. Cara entry di BOS yaitu ketika itu terbreak, maka kita harus menunggu retest ya. Harga itu kembali ke bawah. Jadi retest itu ada penolakan harga sebelum kembali menuju tren yang sesungguhnya gitu ya. Secara simpelnya seperti itu ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, untuk di BOS ini, kalau ada break of structure seperti ini berarti menandakan penerusan tren. Karena fungsinya BOS itu adalah penerusan tren. Jika ada terkoreksi seperti ini atau retest, maka kita bisa melakukan buy. Untuk menentukan retestnya, teman-teman bisa pelajari mengenai supply demand ya di video saya sebelumnya, ataupun dengan order block gitu ya, karena fungsinya sama, supply dan demand dan order block. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan SLTP-nya di mana berdasarkan supply demand-nya. Jika misalkan di sini ada area supply yang kuat, berarti di sini untuk TP gitu. Dan SL-nya di mana? SL-nya itu di bawah SND atau area order block-nya. Begitu. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini misalkan ya teman-teman, kita harus lihat dulu ke belakang di mana itu. Nah, di sini ada area supply ya. Supply yang dekat gitu. Di sini ada area supply ya. Teman-teman bisa lihat berdasarkan history market gitu. Teman-teman bisa taruh SL-nya di bawah SND ini atau order block, dan teman-teman bisa ambil take profit-nya di area sub SND sebelumnya gitu. Ya, cukup sekian teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang. Salam cuan.